Hey, tutorial hari ini kita masih bahas turunan part 2 ya, bagian 2. Oke, seperti biasa dari nomor satu kita bahas nomor yang bagian A dan C ya. Oke, dari satu A dulu. Diberikan GX sama dengan FX kuadrat ya, HX-nya FX kuadrat. Kalau yang ini, kalau yang GX, FX dulu, fungsi X baru dikuadratin ya. Sedangkan kalau yang HX di sini, fungsi dari X kuadrat gitu ya. Kuadratnya itu di dalam X-nya. Oke, di sini ditanya turunan dari G dan H. Ya, jadi kalau pakai dengan menggunakan aturan rantai, bentar, mana nih? Oke, ini yang satu A dulu. Melalui aturan rantai ya, diperoleh. Yang G aksen dulu, G aksen X. Ya, kalau aturan rantai di sini kita lihat yang paling luarnya dulu. Yang paling luar di sini pangkat 2-nya ya. Berarti di sini pangkat 2 kalau diturunin itu jadi ke depan ya, jadi koefisiennya. Oke, jadi di sini 2 dikali F X. Nah, di sini pangkat 2-nya berkurang 1 ya kalau turunan. Jadi 2 dikurang 1 dikali turunan dalamnya, yaitu turunan si fungsi F-nya. Oke, jadi gini ya, ini G aksen X. Sedangkan di sini untuk H aksen X-nya, jadi dapat di sini luarnya udah nggak ada ya, jadi F-nya udah langsung pangkat 1 gitu ya. Berarti di sini diturunin jadi F aksen X kuadrat. Jangan lupa turunan dalamnya. Turunan dalamnya di sini adalah si X kuadratnya. Kita turunin jadi 2X gitu ya. Ini kita rapikan bentuknya jadi 2X dikali F aksen X kuadrat gitu ya. Ini buat yang G aksen, ini H aksen ya. Oke, itu nomor satu A. Sekarang yang satu C. Nah, yang satu C di sini pakai turunan implisit ya. Jadi di sini persamaannya XY kuadrat tambah Y sama dengan X pangkat 3. Oke, di sini kita mau turunin terhadap X. Tapi bentuknya kan kalau campur-campur kayak gini, biasanya kalau kalian turunin terhadap X, di, di apa dirapihin dulu gitu ya bentuknya ya. Jadi biasanya harus dalam bentuk Y sama dengan sesuatu gitu. Baru kalian cari DY, DX-nya gitu ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini kan susah. Kalau kalian mau bikin dalam bentuk Y sama dengan ya. Nah, jadi gimana buat cari turunannya di sini kita pakai turunan implisit gitu. Ya, jadi kita nggak perlu nyatakan persamaannya ini dalam bentuk Y sama dengan. Oke, saya hapus dulu. Oke, yang ini jadinya kita turunin kedua ruasnya terhadap X. Ya, kita tulis jadi gini. DDX XY kuadrat tambah Y sama dengan DDX X pangkat 3. Oke, artinya di sini kita turunin kedua ruasnya terhadap X. Ya, oke, hasilnya ini hitung pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau DDX dari yang ruas kiri, ada dua suku, kita hitung dari yang suku pertama dulu. Ya, di sini Y-nya itu bergantung terhadap variabel X. Artinya di sini jadi seperti ada perkalian dua buah fungsi gitu ya. Fx dikali Gx. Dengan Fx-nya itu X, Gx-nya adalah Y kuadrat. Oke, berarti kalau dengan aturan perkalian, Fx, Gx gitu ya. Di sini kita bisa hitung diferensialnya ya, turunannya. Ini jadi F aksen Gx ditambah Fx G aksen X gitu kan ya. Sama gitu ya. Jadi kalau buat yang suku pertama ini Fx-nya itu sama dengan X. Ini dikotretan aja ya. Nanti kalau kalian ngerjain nggak perlu sepanjang ini. Ini saya karena lagi ngejelasin aja. Oke. Kalau buat yang Gx-nya sebenarnya ini adalah si Y kuadrat. Y itu kan sebenarnya fungsi dalam X gitu kan ya. Jadi Y kuadrat X gitu sebenarnya. Oke, jadi di sini di dengan menggunakan aturan perkalian kita jadi dapat ya F aksen. F aksen itu kan berarti turunan si X ya, turunan X terhadap X jadinya 1 gitu. Jadi 1 dikali Y kuadrat. Oke, Gx-nya di sini adalah Y kuadrat. Ya, kemudian lanjut ditambah Fx. Fx-nya adalah X. Kemudian G aksen X. G aksen X di sini adalah
2 Y ya. Jadi dari Y kuadrat kita turunin jadi 2Y. Jangan lupa ada turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah si dy dx-nya. Gitu ya. Nah, di sini buat yang turunan Y, di sini gampang ya, turunan Y di sini langsung aja. Jadi dy dx sama dengan, nah yang ini ruas kanan, bagus nih ya, ruas kanan kan cuman variabelnya X aja nih, jadi gampang gitu ya dituruninnya. Jadi langsung hasilnya 3X kuadrat gitu. Oke, dari yang sini, dari yang baris terakhir ya, kita sederhanakan bentuknya. Jadi Y kuadrat ditambah, nah yang dy dx kita gabungin. Jadi 2XY ditambah 1 dikali dy dx gitu ya, sama dengan 3x kuadrat. Kita balik lagi ke soalnya. Berarti di sini jawabannya mungkin ya, karena di sini yang bagian yang panjang gitu ya, bagian yang panjang di sini kalian isinya 2xy tambah 1 dy dx ya, ditambah di sini buat bagian yang kedua, suku yang kedua kalian tulis y kuadrat gitu. Ya, di sini ruas kanannya udah sama 3x kuadrat. Gitu ya. Ini buat nomor 1. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini baca tabel aja ya. Oke, di sini katanya fungsi f dan g mempunyai turunan di setiap bilangan real. Ya, terus di sini dikasih datanya gitu ya untuk x-nya 0, 1, dan min 1. Oke, untuk ketiga nilai ini jadi kita dikasih f-nya berapa, f aksen, g sama g aksennya berapa gitu ya. Tinggal baca tabelnya. Oke, kita di sini bahas yang nomor 2A ya. 2A di sini GOF aksen 1 ya, berarti di sini fungsi komposisi, turunan dari fungsi komposisi. Kita tulis dulu artinya tuh apa sih ini. Jadi kita tulis G F1 turunannya. Gini kan ya? Benar ya? Jadi kalau fungsi komposisi kan selalu bacanya dari yang paling kanan dulu. Berarti di sini satunya itu input untuk fungsi F ya. Kemudian hasil dari F1 ini akan menjadi input dari fungsi G ya. Nah, ini ditanya turunan dari komposisinya. Jadi turunan dari GF1 gitu ya. Nah, dari sini kita dapat ya dengan menggunakan aturan rantai sama. Melalui aturan rantai kita jadi dapat G aksen F1 jangan lupa dikali turunan dalamnya. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung baca tabel ya. Jadi kita jalan dari F1-nya dulu. F1 artinya ketika X-nya 1 yang ini, kita cari F-nya berapa nilainya. Oh, min 1 ya. Jadi G min 1 dikali F aksen 1. Nah, tadi ya ketika X-nya 1, F aksennya di sini berapa? 2 ya. Oke. Yang terakhir di sini G min 1. Jadi ketika X-nya min 1, G-nya berapa nih? 5. Betul ya? Jadi, atau saya salah. Oh, ini G aksen, sorry. G aksennya G aksen min 1, bukan yang G. Oke, jadi kita pakai yang 3. Gitu ya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi nomor 2 udah, sekarang nomor 3. Nomor 3, tentukan turunan. Ini sama ya, ini juga pakai aturan rantai 3C. Oke, buat yang C di sini, HX-nya adalah sin pangkat 3. 2X tambah 3. Oke. Selalu ya, kalau aturan rantai di sini yang paling luar dulu. Jadi di sini H aksen, ya paling luarnya kan pangkat 3. Oke, pangkat 3-nya kita kedepanin dulu. Ya, jadi koefisiennya 3 dikali. Nah, berarti pangkatnya jadi berapa sekarang kalau diturunin? Tinggal 2 ya. Jadi sin pangkat 2, 2X tambah 3. Oke, fungsinya ini yang di dalam yang dipangkatin itu adalah fungsi sinus, sin ya. Jadi di sini sinnya kita turunin lagi. Sin diturunin jadi cos ya. Jadi sin 2x tambah 3 kalau kita turunin jadi cos 2x tambah 3. Jangan lupa di sini ada fungsi cos sendiri, ini dalamnya adalah 2x tambah 3. Ya, ada fungsi lagi gitu di dalam cosnya. Berarti di sini kita turunin lagi. Turunan dari 2x tambah 3 jadi 2 gitu ya. Ini dirapikan bentuknya jadi 6
sin kuadrat 2x tambah 3 dikali cos 2x tambah 3 gitu ya. Sebenarnya kan kalau tulisan kayak gini merupakan fungsi komposisi gitu kan ya. Nah, sama seperti ini gitu yang nomor 2 gitu ya. Jadi kalau fungsi komposisi jangan lupa kalau turunannya pasti ada turunan dalamnya gitu. Oke, jadi yang HX ini ya kalau kalian nyatakan dalam sebagai fungsi komposisi ya bisa gitu ya dari 2 atau 3 fungsi gitu ya. Gitu. Kak, izin tanya, Kak. Oke, yang mau tanya. Artinya kalau kayak gini kan sini tadi kuadrat pas diturunin buat ke cosnya tetap satu ya, Kak? Kalau Iya sini. betul. Oh, Betul, oke. karena di sini turunannya terhadap sinnya gitu, bukan kuadratnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Oke, lanjut dulu. Tadi nomor 3 ya. Oke, sekarang nomor 4. Tentukan d dx sama gitu ya. D dx teh turunan gitu. Jadi nama lain aja turunan d dx itu sama ya. Jadi di sini yang C juga y-nya sama dengan x dikali cos x kuadrat. Oke. Nah, di sini berarti kalau kita mau nentuin dy dx, ya kalau kita lihat di sini perkalian dua buah fungsi. Ya, fungsi yang pertama adalah x, kemudian fungsi yang kedua adalah cos x kuadrat. Berarti di sini kita menggunakan aturan perkalian. Ya, sama kayak yang tadi, yang fx dikali gx gitu. Jadi kalau di sini kalian misalin dulu fx sama dengan x, gx-nya sama dengan cos x kuadrat gitu ya. Terus kalian di sini hitung masing-masing juga boleh. F aksennya dulu, F aksen X-nya berarti 1. Oke. G, G aksen X-nya berarti jadi turunan dari cos min sin ya. Jadi min sin, dalamnya masih sama, X kuadrat, kita turunin dalamnya. X kuadrat kita turunin jadi 2X gitu ya. Ditulis lebih ini lebih rapih jadi 2X sin X kuadrat gitu. Oke, jadi tinggal pakai aturan perkalian. Berarti F aksennya 1 dikali GX. Ya, dikali cosnya. Cos X kuadrat ditambah X dikali min 2X sin X kuadrat gitu ya. Oke, jadi di sini dapat cos X kuadrat kurang ya. Jadi ini karena tambah ketemu negatif gitu ya. Jadi 2X kuadrat sin X pangkat 2 gitu. Kalau dari sini, dari yang soalnya, mau kalian udah terbiasa, udah langsung bisa dapat yang baris ini tanpa kalian ngejabarin F, G, F aksen, G aksen, nggak masalah. Ya, tidak harus selengkap ini gitu caranya. Tapi kalau kalian bingung, nggak bisa langsung, nggak apa-apa ya, tulisnya pelan-pelan aja. Tip, itu tadi nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 di sini gradien garis singgung. Masih ingat ya, di tutorial minggu lalu yang bagian 1, kalau gradien kemiringan itu turunannya gitu ya, nilai turunan di titik tersebut gitu, di X sama dengan sekian gitu ya. Jadi kalau di sini dikasih titiknya itu P 1,5. Kalau kalian cek juga, ketika kalian substitusi X-nya sama dengan 1, ya berarti dapat 4/8 gitu ya, 4/8 alias setengah, berarti betul ya titik P 1,1/2 ini ada di kurva Y sama dengan sekian gitu ya. Oke, berarti di sini kalau ditanya tentukan gradien garis singgung, berarti kan kemiringannya ya, kita tinggal cari turunannya. Oke, turunan dari si fungsinya ya, sorry. Sini Y-nya sama dengan 4X dibagi X kuadrat tambah 1 pangkat 3. Pangkat 3. Oke.
Di sini kita cari dy dx-nya. Dy dx sama dengan, nah di sini karena bentuknya pecahan ya, suatu fungsi f gitu ya dibagi fungsi g gitu ya. Berarti di sini kita menggunakan aturan pembagian. Oke. Fx dibagi gx ya. Di sini rumusnya jadi f aksen g aksennya gx dikurangin f x ya kali g aksen x. Oke, di sini dibagi g kuadrat x gitu. Oke. Jadi yang ini kita turunin ya jadi 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikurang 4x ini dikali 3x kuadrat tambah 1 pangkat 2, jangan lupa turunan dalamnya ya si x kuadrat tambah satunya. Oke, ini dibagi sama penyebutnya dikuadratin lagi. Jadi kita dapat x kuadrat tambah 1 pangkat 6 ya. Pangkat 3 dipangkatin lagi 2 jadi pangkat 6. Oke. Dari yang sini ini disederhanain dulu aja bentuknya ya. Oke. Di sini yang bisa dicoret x kuadrat tambah satunya ya. Kalau yang suku pertama di sini pangkatnya 3, suku yang kedua di sini pangkatnya 2. Berarti kita coretnya x kuadrat tambah 1 pangkat 2 aja ya. Ngikutin dari yang terkecil. Berarti jadi 4 x kuadrat tambah 1 ya ini udah dipotong 2. Terus di sini tinggal sisanya 4 kali 3 kali 2, 24 ya. 24 x kuadrat. Oke, ini yang bawahnya berarti dipotong 2 pangkatnya. Jadi sisa 4 gitu. Ya. Ini dibuka juga, kita sederhanain 4x kuadrat tambah 4 min 24x kuadrat dibagi x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Kalau yang pangkatnya gede gini, pangkat 4 gitu ya, nggak usah dibuka sama kalian ya. Jadi di sini pembilangnya 4 dikurang 20x kuadrat ya. Pembilangnya ini, penyebutnya masih sama, x kuadrat tambah 1. Oke, di sini dievaluasi di titiknya adalah 1,5 ya. Kita pengen cari kemiringannya. Berarti di sini, ini saya lanjutin di kanan ya. Yang ditanya adalah dy dx ketika x-nya ini sama dengan 1. Ya, jadi di sini kalian langsung substitusi aja. 4 min 20 dibagi 1 tambah 1 pangkat 4. Ya, buat pembilangnya berarti di sini dapat min 16. Bawahnya penyebutnya 1 tambah 1 2 ya. 2 pangkat 4 16. Berarti di sini dapat kemiringannya adalah min 1 ya, kemiringan atau gradiennya. Ini mau kalian tulis juga gitu ya, kemiringan M-nya sama dengan sekian juga boleh. Oke, ya, nomor 5. Lanjut ya, nomor 6 ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung potong aja. Oke, nomor 6. Ini diminta turunan kedua. Sama ya caranya, Mbak ya. 6 yang D. Kita turunan pertamanya dulu. Turunan pertama. Turunan pertama di sini berarti F aksen ya. F aksen X. Atau ini kalau misalnya kalian gak terbiasa ya dengan bentuk akar-akar gini. Biasanya juga saya suka bingung gitu ya kalau akar-akar gini teh. Jadi sama saya suka ini diganti dulu bentuknya. Ya, jadi pangkat sesuatu gitu. Jadi di sini akar dari 3x tambah 5, biasanya saya tulis jadi 3x tambah 5 pangkat setengah. Gitu ya. Kalau akar kan artinya pangkat setengah. Biasanya kalau udah kayak gini jadi lebih simpel nih, lebih gampang gitu ya, lebih kebayang ngerjain turunan. Jadi di sini turunan seperti biasa pangkatnya si setengahnya ini kita kedepanin. Ya, jadi setengah dikali 3x tambah 5 pangkatnya di sini berkurang 1 ya, jadi setengah dikurang 1 jadi min setengah. Jangan lupa turunan dalamnya si 3x tambah 5 kita turunin jadi 3 ya. Jadi kita dapat di sini 3/2 akar dari 3x tambah 5 gitu ya. Ini turunan pertamanya. Buat turunan kedua saya lanjutin gitu ya dari yang f
aksennya dari turunan pertama. Oke. Oke. Nah, dari sini seperti biasa kayak tadi gitu ya. Kalau yang ini bingung, kita lihatnya bentuk dari yang sebelum kita sederhanain aja gitu ya, masih yang bentuk pangkat-pangkat gini. Berarti jadi dapat 3/2 dikali pangkatnya ya, pangkatnya turun di sini. Jadi min setengah dikali 3x tambah 5, pangkatnya min setengah, kita kurangin lagi 1. Ya, jadi min 3/2. Oke, dikali turunan dalamnya. Sama, yaitu turunan dari 3x tambah 5. Jadi 3. Ya, di sini kita sederhanain bentuknya. Jadi ini 3 sama 3-nya saya satuin ya, jadi 9. Dibagi ini ya, 2 kali 2, 4. Jadi min 9/4, 3x tambah 5 min 3/2. Gitu ya. Ini. Mau kalian sederhanain bentuknya mirip kayak yang turunan pertama, silahkan. Oke, itu tadi nomor 6, nomor 7 PR. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ada 2 yang dibahas ya, B sama C. Oke, kita yang B dulu ya. Yang B di sini persamaannya adalah X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama dengan 1. Ya, jadi kita diminta menentukan dy dx-nya. Sama ya ceritanya kayak tadi gitu. Kalau misalnya kita mau maksain gitu dalam bentuk Y sama dengan, susah ya, repot gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa pakai turunan implisit, langsung pakai aja gitu. Jadi enggak, kalau misalkan harus dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan kan nambah kerjaan gitu ya. Kalau udah bisa turunan implisit ya udah kalian langsung turunin aja gitu ya. Oke, di sini berarti sama ya. Jadi kita turunin kedua ruasnya terhadap X ya. Jadi ddx X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 sama dengan ddx 1 konstanta ya. Hasilnya di sini sama turunin suku per suku. Jadi X pangkat 4 diturunin terhadap X. Ya, jadi kayak biasa aja polinom gitu ya di sini diturunin. Berarti pangkatnya jadi ke depan 4, X pangkat pangkatnya di sini turun 1. Ya, jadi 4X pangkat 3. Ditambah untuk yang Y di sini 4. Y pangkat 3 jangan lupa turunan dalamnya. Ya, karena di sini variabel X-nya itu bergantung terhadap variabel X. Oke, terus ddx 1. Oke, turunan dari konstanta hasilnya selalu 0. Ya, di sini kalian sederhanakan gitu ya, disimplify bentuknya. Jadi dy dx, oke, pindah ya, 4x pangkat 3-nya pindah ke kanan. Ya, berarti kan jadi minus 4x pangkat 3 dibagi 4y pangkat 3. 4-nya saya coret, jadi hasilnya minus x pangkat 3 dibagi y pangkat 3. Ya, jadi simpel. Oke, lanjut yang C. Yang C tadi pangkat 3 4x. Ini ya. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 4x. Oke. Caranya sama, diturunin kedua ruasnya terhadap X. Yang ini gampang ya. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Jangan lupa dy dx-nya sama dengan, nah yang ini pakai aturan perkalian ya. Jadi 4, misalnya kalian mau ngebaginya 4x dikali y gitu ya. Berarti turunan 4x. Turunan 4x jadi 4 dikali y ditambah 4x dy dx gitu ya. Dy. Ini dy gitu. Ya, yang ini sama yang dy dx kita kumpulin. Ya, yang dy dx berarti yang sebelah kanan yang 4x di sini saya pindahin ke kiri ya. Jadi 3y kuadrat dy dx dikurang 4x dy dx. Ya, yang nggak nempel sama dy dx saya pindahin ke kanan.
Jadi di sini 4Y dikurang 3X kuadrat gitu. Oke. Berarti di sini boleh saya tulis jadi 3Y kuadrat min 4X ya. Y dx sama dengan 4Y min 3X kuadrat. Hasilnya jadi kita dapat dy dx-nya ini Y. Oke. 4Y min 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat min 4X gitu. Ya, ini. Ini hasil turunannya dengan menggunakan turunan implisit. Kak, izin bertanya. Iya, Untuk yang eh, ditambahin dy dx itu setiap apa ya, Kak? Setiap kanan kiri atau setiap ada x-nya atau setiap ada y-nya gitu? setiap ada Y-nya. Bukan Y aja sih ya, kalau tergantung konteksnya gitu. Kalau misalnya di soalnya ganti variabelnya Z, ya berarti jadi dz dx gitu kan ya. Itu biasanya variabel selain X sih. Jadi kalau di sini kita lihat konteks dari soalnya, kalau kita lihat kan variabelnya XY nih. Yang ditanya adalah hitung dy dx. Berarti di sini kita tahu, oh berarti variabel Y-nya itu bergantung terhadap X. Oke, setiap variabel yang bergantung sama variabel lain itu pasti ada turunan dalamnya, yaitu sih kalau yang di sini konteksnya dy dx gitu. Menjawab nggak? Atau masih bingung? Bisa turun ke bawah nggak, Kak? Tapi Ya, yang tadi ini 4x kali dy dx, Kak. Nggak yang di y ini. yang sebelah kanan berarti. Iya. Kenapa Mm-mm. nggak 4y dy dx? 4Y gini, jadi 4XY gitu ya, 4XY di sini misalnya saya fx-nya itu adalah 4x ya. Gx-nya itu adalah si y-nya. Y-nya ini ya sebenarnya bergantung x gitu. Jadi yx gitu kan ya. Oke. Di sini saya turunin ya. F aksennya berarti jadi kalau yang 4x diturunin 4 ya. Nah, kalau yang y di sini kan berarti turunannya gimana jadinya? Y diturunin jadinya satu dong. Satu, iya. Satu dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya adalah dy dx. Kebayang nggak? Jadi satu dikali dy dx. Kan Oh, y-nya itu kan bisa dinyatakan dalam fungsi dalam x gitu. Kebayang nggak? oh, oke oke, Kak. Ini UV itu ya, Kak? Iya, ya betul. Aturan Oke. perkalian UV-UV. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi di sini variabel bebasnya itu adalah si x-nya gitu ya. Jadi makanya diturunin terhadap x ya. Di sini y-nya itu adalah variabel terikatnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian lihat buat soal yang kayak gini ya kalian bisa nyatakan fungsi y-nya itu dalam bentuk x gitu ya. Jadi y sama dengan bla 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 gitu ya dalam variabel x. Cuman kalau kalian nyatakan seperti itu rumit gitu ya. Kalian kan harus ngubah bentuknya dulu. Nah, jadi supaya nggak perlu ngubah bentuk, tapi kalian pengen tahu turunannya, ya gunakanlah turunan implisit gitu. Kak, maaf izin bertanya, Kak. Ya, Buat itu kan D per dx itu kan berarti sebelum dy dx ya, Kak ya? yang ini ya, baris kedua Iya. yang ini. Nah, Ya, itu berarti d dx itu tuh kalau misal sesuai perintah soal berarti nempelnya ke y gitu ya, Kak ya? nempelnya enggak, yang nempelnya sama X juga bisa. Nggak harus ke Y-nya aja. Artinya DDX di sini kan turunan gitu, diturunkan terhadap variabel X gitu. Oke, Kak, ngerti, ngerti. Makasih, Kak. Ya. Oke, nomor 8 masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini juga masih lah, yang nomor 10 masih implisit. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ya. Oke, ini ya nomor 10. DY, DX. Nah, ini kalau yang ini berarti ditanya turunan pertama sama turunan kedua. Oke, yang B ya. Persamaannya di sini 4Y kuadrat min XY sama dengan 4X. Oke, turunan pertamanya dulu.
turunan pertama. Turunan pertama berarti D dx-nya ya. Berarti kita cari D dx ya, kita turunin kedua ruasnya terhadap X. Jadi 4Y kuadrat minus XY sama dengan D dx dari 4X. Ya, jadi kedua ruas diturunin terhadap X. Oke, kita lihat dulu dari dari ruas kirinya dulu, suku pertama. 4Y kuadrat. 4Y kuadrat kalau diturunin terhadap X berarti sama gitu ya. Mirip kayak nurunin biasa gitu. Cuman di sini jangan lupa ada turunan dalamnya. Ya, yaitu si dy dx-nya. Jadi ini diturunin pangkat 2-nya kita kedepanin. Ya, jadi 4 dikali 2, 8 dikali Y. Ya, pangkatnya di sini 2 berkurang 1. Jadi Y aja. Dikali di sini jangan lupa. Gitu ya. Kalau supaya gampang sih setiap kali X-nya ketemu variabel selain dirinya, itu dia pasti punya dy dx gitu. Punya D suatu variabel dx gitu. Ya. Oke, ini suku yang pertama. Kemudian untuk yang suku kedua, X dikali Y. Nah, di sini kita pakai aturan perkalian. Ya, kalian mungkin familiarnya yang tadi gitu ya, U aksen V tambah UV aksen gitu. Oke, di sini jadinya supaya nggak bingung sama tanda, saya tandain pakai kurung dulu ya. Ini buat turunan XY-nya. Berarti turunan terhadap X ya 1 dikali Y, ditambah X dikali Y diturunin terhadap X ya. Jadi DY DX. Ini. Ya, kemudian untuk yang ruas kanan 4X-nya diturunin terhadap X. Jadi 4. Oke. Ini kita rapikan bentuknya. Dikurang Y dikurang X dy dx sama dengan 4. Oke. Jadi di sini dapat 8Y min X dy dx sama dengan Y tambah 4. Oke, pindah ruas. Kalau pindah ruas kita jadi dapat bentuk dy dx-nya. Jangan lupa ya kalau kalian cuman sampai sini itu belum betul ya. Jadi yang ditanya adalah ini dy dx-nya. Jadi kalau ditanya dy dx ya harus dalam bentuk dy dx sama dengan sesuatu ya yang sudah dirapikan. 8Y min X gitu. Ya, ini dy dx. Oke, dibiarin aja ya hasilnya mau ada Y-nya juga nggak apa-apa di sini ya dalam X dan Y. Gitu. Oke, ini turunan pertama. Kalau buat turunan keduanya, turunan kedua. Turunan keduanya kalian boleh gitu ya, nurunin dari sini. Kalau nurunin dari sini berarti jadinya pakai aturan pembagian. Ya, berarti D kuadrat Y dx kuadrat gitu ya. Jadi di sini diturunin. Ini berarti apa ya? Saya pakai U aja nggak apa-apa ya. Pakai U. U-nya Y tambah 4. V-nya di sini 8Y min X gitu ya. Berarti nanti kalian bisa dapat U aksennya sekian, V aksennya berapa gitu ya. Oke, jadi kita coba ya. U aksen. U aksen itu berarti turunan dari Y tambah 4 terhadap X. Ya, kalau 4-nya diturunin mah gampang ya, jadi 0. Konstanta. Berarti di sini sisanya jadi dy dx. Oke, dikali V. V-nya adalah 8Y min X. Dikurang U Y tambah 4 kali V aksen. V aksennya adalah 8 dy dx min 1 jadinya. Oke, ini pembilangnya. Terus dibagi sama penyebutnya dikuadratin ya. 8Y min X dikuadrat. Gitu ya. Dari sini mungkin kelihatannya aduh susah nih disederhanainnya gimana gitu ya. Ini si dy dx-nya mau kalian substitusi dulu juga boleh, bebas ya. Jadi maksud saya mau nyederhanain dulu bentuk pembilangnya atau mau substitusi dulu silahkan gitu ya, yang mana aja boleh. Kalau saya langsung substitusi aja ya di sini ya. Jadi Y tambah 4 dibagi 8Y min X dikali 8Y min X. Ini bagus nih bentuknya. Ya, di sini Y tambah 4, ininya jadi 8, Y tambah 4, 8Y min X min 1. Gitu. Oke.
Ini dibagi 8Y min X kuadrat. Bisa ini nyederhanain ya? Atau mau dibantu menyederhanakan bentuk ini? Yang ini bisa dicoret ya. Coret berarti jadi, saya salah ngitung nggak ya? Enggak kan ya? Nanti kalian cek lagi ya, saya biasanya suka salah hitung nih. Ini ada keluar Y tambah 4 ya, berarti sebentar. Mana nih kotretan saya? B. Nomor 10 kan ya? Tuh. Iya, benar-benar. Benar. Ya, jadi di sini Y tambah 4. Y tambah 4-nya berarti kalau di sini boleh saya keluarin ya. Kan ada Y tambah 4 yang di sini sama yang di ruas yang dari suku keduanya. Berarti jadi kalau saya gabungin jadi ini ya. 2 min 8 Y tambah 4 8Y min X. Ini boleh kan ya? Terus di sini supaya pembilangnya ini penyebutnya hilang si 8Y min X, berarti di sini saya kali 8Y min X. Pembilang sama penyebutnya. Oke. Artinya di sini jadi Y tambah 4 kali 2 8Y min X minus 8Y min 32. Ya. Oke. Bawahnya jadi 8Y min X pangkat 3. Yang pembilangnya di sini tar ya, ini salah ngitungan nih. Ini 2 kali 8Y 16 dikurang 8 jadi 8Y min 2X min 32. Gini ya. Oke. Kayaknya mah udah paling sederhana ini mah ya. Udah nggak bisa difaktorin lagi. Yang bagian pembilangnya bisa difaktorin tapi yang keluar cuman angka ya. Cuman ngeluarin angka. Nggak masalah lah. Nggak dikeluarin juga nggak apa-apa ya. Terus nggak ada yang bisa dicoret kan ya sama penyebutnya ya. Oke. Ini sih ya harusnya ya. Ini udah jawaban paling sederhana. Kalau saya nggak salah itu. Nanti kalian cek lagi ya. Maaf, mau tanya. Iya. Kalau misal yang itu yang Y plus 4, terus dikali 2 min 8X, itu bukannya harusnya 1 min 8X? Min 8 Y plus 4, yang tahap 3. Yang ini 1 Iya, min. iya, kenapa nggak 1 min? Bukan, Ini kan Y tambah 4 kali 1 di sininya. oh, Ya, terus oke. nanti dia ketemu lagi sama min Y tambah 4. Di sini di minnya ketemu lagi 1 gitu. Jadi 1 Oh, tambah 1 jadi 2. oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kamu nanya Kak, Ya, kalau ngerjain turunan itu harus pakai tanda bimplifikasi nggak sih Kak? tanda apa? Tanda itu yang tanda panah bolak-balik. Oh, tanda yang ini. Kalau Iya. kalau kita konteksnya lagi ngomongin persamaan gini, biasanya sih harus ya. Tapi sebenarnya tergantung dosen sih. Kadang ada dosen yang strict gitu ya, harus ada tanda penghubungnya gitu. Ya, karena ada dosen yang beranggapan dari persamaan ini ya ke persamaan yang di baris 2 hubungannya itu apa? Oke, kalau nggak ada panah, jadinya dianggapnya kamu menulis dua persamaan yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kamu kasih panah kayak gini kan jadi ada gitu. Oh, ini tuh dari yang baris kedua ini persamaan yang kedua, ini tuh berhubungan sama baris yang pertama saya tulis gitu. Ya, dengan menggunakan panah arah bolak-balik ini kan berarti dari yang pertama itu bisa jadi yang kedua atau dari yang kedua ini bisa ditulis menjadi yang pertama gitu kan ya.
tergantung arahnya di sini. Tapi ada juga dosen yang santai gitu ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya buat jaga-jaga sih ya nggak apa-apa, kalian pakai aja sih panahnya ya. Soalnya nggak tahu juga nanti siapa yang bakal koreksi kuis atau ujian kalian gitu. Berarti Udah penulisannya nggak pakai sama dengan ya kak ya? Kalau yang ini ya panah ya, pakai yang panah ini pakai persamaan ini ya, tanda Iya, Kak. penghubungnya. Penghubung antar persamaan aja. Tapi kalau yang kayak gini kan nggak perlu ya. Kalau yang ini kan nggak perlu pakai panah-panah. Karena di sini kan kalian hanya mengubah satu ruas gitu. Kalau yang ini kan kalian mengubah dua ruas. Jadi makanya harus menggunakan tanda penghubung ini gitu. Tapi nggak susah kan ya pakai ini ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau udah clear? Kalau udah kita lanjut. Ini ke soal cerita. Ada 3 nomor ya. Tadi udah apa nomor 10 kan? Oke, berarti lanjut nomor 11 ya. 11, 13, 16. Oke, tinggal sisa 3 nomor. Ini biasanya soal-soal yang tipenya kayak gini tuh suka ada di ujian. Biasanya ini jadi soal esai. Dulu waktu saya kuliah juga pernah ada keluar soal ujian kayak gini. Ya, laju berkaitan. Oke, di sini kalian harus ngerti dulu makna maksud dari si soalnya ini apa, ya. Di sini luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju 72 cm per detik. Oke, jadi kalian bayangin aja gitu ya, kalian punya kubus. Oke, punya kubus. Dari kubus ini berarti ya kalian bisa ngitung luas permukaannya. 6 dikali sisinya gitu ya. Sisinya kan berarti bukan sisi. 6 dikali salah satu luas dari sisinya gitu kan ya. Nah, luas sisinya itu adalah sisi dikali sisi gitu. Oke, di sini kalau dia bilang luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju sekian gitu ya, 72 cm persegi per detik. Artinya di sini kalian bayangin punya kubus, tapi lama-lama itu dia membesar gitu ya. Di sini kan karena lajunya positif gitu ya, karena lajunya positif ya berarti membesar gitu ya, bertambah gitu kan. Ya, jadi kalian bayangin punya kubus yang awalnya kecil, lama-lama dia tuh membesar gitu ya. Nah, itu laju luas pertambahannya, laju luas pertambahan luas permukaannya adalah 72 cm persegi per detik. Oke, yang ditanya adalah seberapa cepat volume kubus tersebut berubah saat panjang sisinya 3 cm. Oke, buat menjawab soal ini, saya karena kemungkinan besar ini keluar di esai, jadi saya coba jawab yang lengkapnya ya. Jadi kalau buat ngerjain soal ini, seperti biasa ya kayak kalian ngoding gitu. Jadi kalian definisikan dulu variabel-variabel yang kalian pakai. Ya karena dari satu orang ke orang lain kan mungkin bisa berbeda gitu ya penggunaan variabelnya. Oke, di sini kalian definisikan dulu. Definisikan, misalnya mau apa aja nih yang keluar ya. Misalnya S gitu ya. S, A, sama V gitu. Ya, yang berkaitan sama soal ini. S, A, dan V sebagai, nah ini kalian ini tulis artinya tuh apa sih yang si S, A, dan V ini? S-nya itu menyatakan sisi. Ya, A-nya itu luas permukaan, dan V-nya itu volume. Volume kubus berturut-turut. Berturut-turut tuh maksudnya jadi berurutan gitu ya. Jadi kalian mendefinisikan S ya. Yang pertama kan S. Oh, berarti S itu sisi. A itu luas permukaan, V itu volume kubusnya gitu ya. Nah, di sini berarti tadi karena dia semakin besar gitu ya. Membesarnya itu terhadap apa gitu kan ya, terhadap waktu, bener nggak? Seiring berjalannya waktu, dia panjangnya bisa panjang sisinya bisa bertambah. Ya, makanya dia luas permukaannya juga bertambah. Oke, di sini berarti kalian tulis definisikan ini volume berturut-turut yang bergantung terhadap waktu.
Oke, terhadap waktu. Di sini boleh tulis ya satuannya dalam apa nih? Karena di sini kan detik nih, ya jadi langsung aja dalam detik gitu. Ya, jadi selalu definisikan dulu variabel yang akan kalian gunakan supaya ini yang baca tuh ngerti gitu. Kalian kalau pakai apa namanya? Pakai variabel-variabel gitu ya, kalau cuman kalian yang ngerti buat apa gitu. Takutnya nanti kalau kalian mau protes nilai pun jadi susah gitu ya berargumennya gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah definisikan kayak gini kan jadinya jelas gitu ya, sama-sama jelas gitu, sama yang ngoreksi juga. Oke, dari sini kita tulis ya, setelah mendefinisikan kita tulis apa yang kita ketahui. Kayak ngerjain fisika gitu ya, jadinya diketahui apa nih yang diketahui? Diketahui ini ya, berarti laju pertambahan luas permukaan. Berarti di sini dA dt. Ya, tadi kan udah kita definisikan kalau si A itu menyatakan luas permukaan, berarti laju pertambahannya adalah dA dt. Ingat ya, kalau laju itu selalu bentuknya itu d suatu variabel dt, gitu ya. Jadi di sini dA dt-nya adalah 72 cm persegi per detik. Oke. Ini ya yang diketahui. Terus S-nya juga gitu kan ya, di sini panjang sisinya 3 cm. Oke, di sini kalian sama gitu kayak ngerjain fisika, hati-hati sama satuannya. Ya, di sini udah konsisten belum nih? Yang jangan-jangan nanti yang luas permukaannya dalam satuan meter per detik. Tapi nanti yang ditanya panjang sisinya ketika 3 cm ya. Berarti kalian harus ubah dulu gitu ya, konversi dulu satuannya. Gitu. Tapi kalau yang ini untungnya udah sama ya, cm persegi sama cm. Jadi nggak perlu ada yang dikonversi gitu. Nah, di sini kalau kalian mau tulis juga rumusnya boleh ya. Jadi di sini kalau A luas permukaan itu artinya 6 dikali sisi kuadrat. Ya, sedangkan untuk volumenya di sini berarti jadi sisi pangkat 3. Oke. Nah, itu biasanya kan ditanya apa gitu ya. Ini kalian tulis saja. Akan ditentukan apa? Yang ditanya adalah seberapa cepat volume kubus tersebut berubah. Oke. Perubahan volume kubus berarti di sini adalah dV dt. Tentukan dV dt saat T-nya itu, bentar, saat S-nya, bukan T-nya ya, karena T-nya mah kita nggak tahu. Ketika panjang sisinya 3 cm. Ini ya, ini kayak masih rumusan masalah dulu gitu. Oke. Jadi tujuan kita nyari dV dt ya. Mula-mula gitu ya. Jadi yang kita ketahui dari awalnya itu modal kita adalah dA dt. Berarti kita otak-atik dulu nih si rumus ininya. Ya, meskipun yang ditanya adalah dV dt gitu ya. Tapi kalau kalian langsung jalan ke sini, kalian akan kekurangan informasi. Ya, boleh nanti kalian kotret-kotret dulu boleh. Kalau ini saya udah jawabnya udah berurutan gitu ya. Jadi ini yang udah jawaban formalnya. Tapi kalau misalnya kalian kotret kan nanti ada satu data yang kalian hilang gitu, yang kalian nggak punya, yang kalian harus dapat dari A dulu gitu ya. Oke, ini kita jalan dulu dari yang luas permukaannya. Dari rumus luas permukaan, ya di sini rumus yang ini gitu ya. Turunkan kedua ruas, ini nggak ada kutipnya, terhadap T. Oke, diperoleh. Ya, ingat ya, tadi kita udah mendefinisikan bahwa S sama A-nya, sisi dan luas permukaannya di sini bergantung terhadap waktu. Jadi make sense gitu ya kalau misalnya kita mau nurunin keduanya terhadap T. Ya, jadi di sini memang si luas A sama S ini bergantung terhadap waktu gitu. Cuman memang di sini nggak ada T-nya gitu ya, secara eksplisit nggak ada. Tapi secara implisit mereka bergantung terhadap waktu gitu ya. Jadi di sini kita peroleh dt ya, ini sama kayak turunan implisit jadinya 6s kuadrat. Oke, kita turunin jadinya dA. Jelek. dA dt sama dengan
12S ds dt. Oke. Di sini berarti kita jadi dapat ds dt-nya sama dengan dA dt-nya tadi kan berapa? 72 ya? 72. Oke, berarti jadi 72 dibagi 12 kali S. Ya, alias 6 per S. Oke, ini ds dt-nya. Kemudian dari yang dA dt ini dari yang rumus luas permukaan udah ya, kita cuma bisa dapat ds dt-nya. Ya, jadi di sini laju perubahan sisinya terhadap waktu kita dapat 6 per S gitu jadinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus volumenya. Kedua ruas terhadap T. Diperoleh itu ya. D dt V sama dengan D dt S pangkat 3. Oke, jadi di sini kita dapat dV dt sama dengan 3S kuadrat dikali ds dt. Oke, ds dt-nya tadi kita udah dapat. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, kalau kalian di sini langsung nurunin V-nya terhadap T, kalian nggak tahu ds dt-nya itu apa. Ds dt-nya itu harus kalian dapat dulu waktu di sini gitu ya, dari rumus luas permukaannya. Oke, di sini kita jadi karena udah dapat kita substitusi ya, 3S kuadrat dikali 6 per S. S-nya coret berarti jadi 18S. Gitu ya. Nah, ini jadi kalian bisa jawab jadinya. Maka saat S sama dengan 3 cm diperoleh ya, dV dt dievaluasi ketika S-nya sama dengan 3, itu jadi 18 kali 3 sama dengan 54 cm kubik per detik. Ya, jangan lupa satuannya. Itu ya, ini buat nomor 11. Ada pertanyaan nggak? Ini biasanya suka bingung nih. Nggak apa-apa, kalau bingung tanya aja. Kak, maaf, boleh diulang di bagian yang agak terakhir itu nggak, Kak? Yang ini, Iya, agak yang terakhir dari... itu yang mana? Dari kalau Iya, dapat 8S, dapat 18S udah ngerti. boleh deh, Kak, dari D per DTV. Oh, yang ini ya. Berarti kamu kan udah dapat nih ya, ds dt-nya itu adalah 6 per S. Oke. Berarti kalian udah beres nih ngotak-atik buat rumus luas permukaannya. Nah, ini kita balik lagi, yang ditanya adalah seberapa cepat volume kubus ya. Perubahan dari volume kubusnya. Berarti mau nggak mau ya kita harus ngotak-atik rumus volumenya. Rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi kali sisi pangkat 3 gitu ya. Nah, dari sini sama gitu ya, sama yang kayak yang kalian definisikan bahwa di sini sisi dan volumenya itu bergantung terhadap waktu. Oke, karena mereka berdua bergantung terhadap waktu, berarti boleh dong ya saya turunkan kedua ruasnya ini terhadap T. Jadi sama kayak implisit gitu ya tadi ya. Jadi V-nya saya turunin terhadap T. Oke, V diturunin terhadap T. Jadi 1 dikali dV dt. Gitu ya, dV dt. Kalau buat X pangkat 3, saya turunin terhadap T berarti jadi 3S kuadrat dikali ds dt. Ya, turunan yang ininya 3S kuadrat, jangan lupa turunan dalamnya ds dt. Oke, ds dt-nya tadi kita udah dapat waktu kita ngitung yang si dA dt-nya. Ya, waktu kita cari dA dt, wah ternyata dapat nih ds dt-nya. Nah, dari ds dt yang kita peroleh, karena ini kan masih dalam satu sistem yang sama, kubus yang sama gitu kan ya. Karena masih kubus yang sama ya berarti boleh gitu ya. Si 6 per S-nya ini kita substitusi ke sini. Ya, ke si rumus dV dt-nya. Oke, jadi kita dapat 3S kuadrat dikali 6 per S. Kita sederhanain gitu ya, S kuadrat sama S-nya kita coret. Berarti jadi 3 dikali 6, 18 gitu ya, 18 dikali S. Gitu. Jadi kita dapat nih, kalau laju perubahan dari si volumenya itu mengikuti rumus ini, 18S. Ya. Nah, yang ditanya adalah perubahannya. Seberapa cepat volume kubus tersebut berubah gitu saat panjang sisinya adalah 3 cm. Jadi ketika S-nya sama dengan 3 cm, dV dt-nya berapa? Artinya gitu kan ya dari soalnya. Nah, jadi di sini
kita substitusi aja. S-nya 3 cm. Ketika S-nya 3 cm, kita substitusi ke sini ke rumus dV/dt-nya. Jadi kita dapat 18 dikali 3 sama dengan 54. Ya, jangan lupa berarti di sini satuannya supaya konsisten. Dari awal juga kan kita pakai buat satuan panjangnya pakai sentimeter ya. Nggak usah pakai satuan internasional. Ini kita ngikutin yang dikasih dari soal aja. Oke, di sini jadi sentimeter kubik bagi per detik gitu ya. Satuannya ngikutin. Gitu. Masih bingung? Atau udah menjawab? Terima kasih, Kak. Oke. Ini masih tergolong mudah ya soalnya ya. Oke. Nah, yang ini udah lumayan. Nomor 13 udah lumayan susah nih. Ya. Kita lanjut dulu aja ya, biar kebahas. Sebuah bola besi ya berjari-jari 5 cm. Di sini bolanya dilapisi es ya dengan ketebalan seragam. Oke. Jadi gambar aja dulu. Misalnya kalian gambar bola. Ini bolanya gitu ya. Ini tadi katanya jari-jarinya 5. Oke. Dia dilapisi dengan es ya. Dengan es terus ketebalannya seragam. Jadi maksudnya nggak ada yang ini tebal, satu sisi tebal, nanti yang lainnya jadi tipis kayak gini. Nggak kayak gini ya. Oke. Jadi maksudnya seragam itu gini gitu ya. Jadi dari si bola ke luas ke permukaan si esnya itu tuh sama ketebalannya. Ya, seragam gitu. Ini gambar saya jelek aja gitu, tapi maksudnya dari yang sisi ini gitu ya sama sisi yang manapun gitu. Oke, di situ ketebalannya sama semua. Oke. Ketebalannya di sini anggaplah H gitu ya, saya namainnya H. Oke, terus di sini esnya itu bisa mencair ya. Es tersebut mencair dengan laju 10 cm kubik per menit. Oke. Ya, jadi volume di sini ya. Jadi volume esnya di sini mencair dengan laju 10 cm kubik per menit. Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketebalan esnya ya. Ketika ketebalannya 1 cm. Terus di sini diminta juga tentukan juga seberapa cepat luas permukaan bagian luar es berkurang. Oke, jadi di sini kita tulis dulu aja ya, seperti biasa. Definisikan. Definisikan. Ya, di sini karena jari-jari bolanya nih, jari-jari bolanya kan pasti nggak akan berubah ya. Kalau mau kalian nggak definisiin juga boleh. Ya, di sini R-nya konstanta. Ya, jadi di sini yang berubah apa? Yang berubah ketebalannya, betul ya? Karena kalau misalnya makin didiemin ya lama-lama esnya mencair, ketebalannya makin lama makin berkurang. Ya, jadi kita definisikan di sini H-nya. Saya pakai variabelnya H. Ya mungkin sama kalian bisa berbeda, makanya harus didefinisikan gitu ya. Definisikan H, terus yang ditanya tadi luas permukaan juga, berarti ada A. Kemudian di sini yang mencair ya, berarti yang mencair di sini volumenya. Jadi definisikan H, A, dan V. Oke, kalau saya definisikan 3 variabel ini. Kalau kalian mau definisikan kurang dari ini, bisa kurang dari ini, atau lebih dari ya silahkan gitu ya. Setiap orang bisa beda-beda. Di sini definisikan H, A, dan V-nya sebagai H-nya tadi ya, ketebalan es, A-nya luas permukaan bagian luar es, terus V-nya, dan V-nya volume es berturut-turut ya, sama berturut-turut, yang bergantung terhadap waktu. Oke, di sini waktunya satuannya menit ya. Jadi kita ikutin aja dalam menit. Jangan menyengsarakan diri kalian ganti-ganti ya. Wah, ini harus diubah jadi satuan internasional, berarti diubah ke detik enggak ya. Kalau di matematika di sini nggak usah. Jadi ngikut aja dari yang soalnya di sini per menit ya udah per menit aja. Oke, dalam menit ya di sini waktunya. Oke, di sini diketahui dulu, diketahui jari-jari bola
ya, jari-jari bola besi, yaitu R ya, sama dengan 5 cm. Oke, terus apa lagi yang diketahui? dV dt-nya ya, kelajuan si S-nya mencair. dV dt sama dengan, Oke, di sini karena dia mencair, artinya kan berkurang ya. Kalau berkurang berarti di sini kalian harus tambahin negatif ya. Volumenya pasti berkurang di sini karena mencair ya. Jadi di sini minus negatif ya 10 cm kubik per menit. Oke, ini yang kalian ketahui. Sisanya mah rumus ya. Sisanya rumusnya A. A itu 4 pi R ya, jari-jari. Berarti 4 pi R. Nah, tapi hati-hati, R-nya kan kita bukan ngitung luas permukaan si bola besinya, betul? Tapi kita mau ngitung luas permukaan dari si bagian luar S-nya. Berarti di sini jadi 5 ditambah H. Ya, dari si jari-jari besi ditambah ketebalan S-nya. Ya, jadi kita bisa dapat luas permukaannya. 4 pi 5 tambah H kuadrat. Ya, 4 pi R kuadrat, jangan lupa. Oke, kemudian untuk yang volumenya, 4/3 pi R kuadrat. Sama ya, di sini R-nya, jari-jarinya adalah si 5 tambah H. 5 tambah H, bukan kuadrat, Pak. Kubik ya, pangkat 3. Gitu. Oke. Nah, tapi V-nya itu apa tadi? Volume S-nya, betul? Volume S. Ini volume S gitu? Enggak ya? Kalau ini mah volume total, bener nggak? Volume S ditambah volume bola. Ya, berarti kalau misalnya mau nyari volume S-nya aja, berarti kita harus kurangin sama volume bolanya. Volume bola adalah pi 5/3. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini masih merumuskan masalahnya dulu. Aman ya? Oke, kalau masih aman, saya lanjut. Oke, dari yang diketahui, tulis ya, akan ditentukan apa? Akan ditentukan DH/dt, betul nggak? Ketebalannya kan ya? Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang ya ketika ketebalannya 1 cm, berarti laju perubahan ketebalannya ya DH/dt. Kemudian laju perubahan luas permukaannya. Jadi akan ditentukan DH/dt dan DA/dt kalau yang ini ya. Ketika ketebalannya 1 cm ya. Jadi ketika H-nya sama dengan 1 cm gitu. Oke. Di sini yang kita punya tadi DV/dt-nya. Ya udah kita jalan dari yang kita punya dulu, ya. Turunkan kedua ruas rumus volume terhadap T. Oke. Diperoleh ya, yang ini jadi ddt dari V sama dengan ddt dari 4/3 pi 5 tambah H pangkat 3 min 4/3 pi 5/3. Yang ini nggak usah dihitung juga nggak apa-apa ya, karena nanti kita main sama turunan, kalau konstanta diturunin jadi 0 gitu ya, biarin aja. Oke, di sini V diturunin terhadap T, ya udah langsung aja ya, jadi dV/dt. dV/dt sama dengan, nah yang ini kita turunin terhadap T ya, yang ini 4/3 pi 5 tambah H, berarti di sini pangkat 3-nya turun ya, jadi 4/3 dikali 3. Oke, kali pi 5 tambah H kuadrat. Jangan lupa turunan dalam, DH dt. Ya, 5 tambah H kita turunin terhadap T, jadinya ada DH dt-nya. Dikurang konstanta. Konstanta diturunin terhadap T, 0. Ya, jadi kita dapat yang ini. DV dt-nya tadi berapa? Kita substitusi ya, min 10. Ya, negatif 10. Sama dengan yang ini kita coret. Ya, jadi 4 pi 5 tambah H kuadrat. DH dt. Berarti kita dapat DH dt-nya. Oke, DH dt-nya berarti sama dengan minus 10 4 pi 5
tambah H kuadrat gitu. Oke. Kalau udah dapat ini berarti kalian bisa evaluasi DH DT ketika H-nya sama dengan 1. Oke. Bisa dihitung gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lanjutin dulu kagok gitu, mau ngitung dulu yang DADT-nya silahkan ya. Jadi mau dihitung kesimpulannya terakhir juga boleh. Ya. Rumus terhadap T diperoleh, ya ini yang DADT-nya, yang si A-nya ya berarti. DDT dari A sama dengan DDT dari apa tadi? 4pi ya. DADT sama dengan yang diturunin terhadap T. Berarti jadi 8pi dikali 5 tambah H, ya pangkatnya tinggal 1, DH DT. Gitu. Oke. Di sini DADT-nya yang mau kita cari ya, jadi nggak usah pakai panah-panah lagi juga nggak apa-apa. Berarti di sini jadi 8pi 5 tambah H, DHDT-nya mau kalian substitusi dari yang sebelumnya juga boleh ya di sini ya. Min 10, 4pi 5 tambah H kuadrat. Ya, ini pi-nya coret, 4-nya coret sama 8 tinggal 2, 5 tambah H-nya bisa dicoret juga. Jadi dapat min 20 per 5 tambah H. Betul ya? Ini. Nah, ini yang di belakangan gitu ya, evaluasi H sama dengan satunya belakangan. Maka untuk H sama dengan 1, ya, diperoleh DH, DT, dievaluasi ketika H sama dengan 1, kita jadi dapat min 10 dibagi 4pi 5 tambah 1 kuadrat. Ya, jadi min 10, 4pi 36. Oke, ini jadi kalau disederhanain 572pi. Ya, ini satuannya berarti jadi, tadi apa satuannya? Sentimeter ya, sentimeter. Berarti jadi sentimeter per menit. Sedangkan untuk luas permukaannya dan DADT itu ya, dievaluasi H sama dengan 1, jadinya min 20, 5 tambah 1. Ya, jadi min 20 per 6. Alias min 10 per 3 cm persegi per menit. Gitu ya. Ini mau kalian tulis lengkap di akhirnya juga boleh gitu ya. Jadi gitu ya. Ketebalan es berkurang dengan laju sekian gitu. Luas permukaannya juga berkurang dengan laju sekian. Ya, jadi ini yang hasilnya negatif masuk akal ya. Karena di sini ketebalannya pasti berkurang, luas permukaannya juga berkurang gitu ya. Jadi makanya di sini diperoleh lajunya DHDT sama DADT-nya nilainya negatif. Oke, ada pertanyaan buat yang nomor 13 ini ya. Ya, nomor 13. Bingung nggak? Bisa ya, nomor 13 ya. Oke, berarti lanjut. Udah ya, udah semua ya. Yang halaman 1 udah semua. Berarti kita tinggal nomor terakhir, nomor 16.
nomor 16 di sini sebuah tangki. Tangkinya berbentuk kerucut terpancung ya, yang mempunyai ketinggian 2 meter. Jari-jari bagian bawahnya setengah meter, jari-jari bagian atasnya 1 meter. Oke, terus tangkinya ini diisi air ya, diisi air dengan lajunya setengah liter per menit. Nah, di sini ada perbedaan satuan. Ingat ya, kalau liter itu 1 liter ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Alias di sini 1 meter adalah 10 pangkat min 3 meter kubik. Gitu. Ya, jangan lupa di sini harus kalian konversi dulu. Jangan kejebak ya. Di sini hitung laju perubahan tinggi permukaan air ketika tingginya 1 meter. Oke. Jadi kalau nggak kebayang, ini gambar dulu. Sama ya, kayak tadi juga sebelum-sebelumnya saya gambar dulu gitu ya. Oke, di sini gambar tangki kerucut terpancung. Gambar saya jelek ya, jadi jangan terlalu diikutin. Kalau kalian gambarnya lebih bagus, pakai gambar kalian aja. Inilah ya kurang lebih ya. Aduh, jelek pisan deh. Ya, ini kerucutnya. Ini tangkinya, kerucut terpancung. Mempunyai ketinggian katanya 2 meter ketinggiannya. Oke, di sini tingginya adalah 2 meter. Jari-jari bagian bawah setengah meter. Artinya yang ini ya. Yang ini panjangnya 0,5 meter. Ya, sedangkan untuk jari-jari bagian atas itu 1 meter. Ya, jadi dari sini, nah yang ini gitu ya, ini tuh 1 meter panjangnya. Oke. Berarti kalau kayak gini, ini kan volumenya kan ya. Kalau diisi gini kan artinya ada penambahan volume. Ya, penambahan volume berarti di sini adalah dV/dt-nya. Oke, dV/dt-nya karena bertambah jadi positif. Ya, dV/dt-nya 10 pangkat min 0,5, sorry, 0,5 ya, 0,5 kali 10 pangkat min 3. Atau mau kalian tulis jadi 5 kali 10 pangkat min 4 juga boleh. Gitu ya, ini jadi meter kubik per menit. Ini udah dikonversi satuannya. Gitu. Ini saya nggak nulis lengkap lagi ya. Jadi nulis lengkapnya ngikutin dari nomor 11 sama 13. Kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kalian harus definisikan dulu variabel yang mau kalian pakai gitu ya. Baru kalian jelasin. Kalau yang nomor 16 enggak ya. Ini lebih banyak potretannya gitu. Nanti kalian coba rapihin sendiri. Ya, tulis formal sendiri. Oke, jadi kalau dari sini kalian berarti harus nentuin dulu rumus volumenya itu apa. Ya, dari si kerucut terpancung ini. Kebayang nggak cari rumusnya gimana? Berarti kalau kayak gini, ya kebayang sebenarnya di bawahnya itu bisa ditambahin gitu ya, kerucut yang kecilnya. Gitu, kerucut yang kecil ini. Ya, berarti si kerucut terpancung ini adalah kerucut yang besar, ya, yang tingginya dari 2 ini sama yang bawah, oke, sama yang ini, yang kita masih belum tahu tingginya berapa, dikurangin sama volume kerucut yang dibuang, gitu kan ya, sama kerucut yang kecil yang di bawah ini, gitu. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, tingginya ini berapa, si kerucut yang kecil. Oke, ini saya namain apa ya, H bintang deh ya, H bintang gitu. Oke, gimana cara cari tahunya? Kalau kalian ada pendekatan yang lain boleh ya. Ini salah alternatif aja gitu. Ini cara saya aja. Kalau kalian punya cara yang lain boleh ya. Kalau yang ini saya pakai kesebangunan jadinya. Oke, saya gambar segitiga. Betul ya? Yang ini saya bisa gambar segitiga jadinya. Segitiga gitu ya ini. Oke. Yang ini panjangnya adalah setengah. 0,5 ya, si jari-jari yang bawahnya. Jari-jari yang atasnya di sini 1. Oke, tingginya tadi katanya tinggi dari si kerucut terpancungnya adalah 2. Nah, kita mau nyari kerucut yang kecil ini tingginya si H bintang ini berapa? Tuh, kita pakai kesebangunan aja. Berarti di sini H bintang dibagi H bintang tambah 2 itu sama dengan setengah ya, 0,5, atau saya tulis 0,5 aja ya biar nggak bingung ya. 0,5 dibagi 1. Tuh, berarti saya dapat dong H-nya. Ya, ini kali silang, jadi H bintang sama dengan setengah
H bintang tambah 1. Ya. Pindah ruas di sini jadi setengah H bintang sama dengan 1. Jadi H bintangnya sama dengan 2. Ya, ini boleh pakai panah juga gitu ya. Gitu. Jadi di sini dapat 2 gitu. Berarti kita bisa hitung volumenya. Volumenya adalah ini ya, volumenya. Tadi tingginya ya. Jadi kalau misalnya diisi itu berarti si airnya itu punya ketinggian ya. Air yang di dalam tangkinya punya ketinggian. Katakanlah ketinggian air ini airnya nih. Saya gambar airnya. Aduh, jelek pisan nih. Ini airnya gitu ya. Ini airnya. Nah, si airnya ini pasti punya ketinggian di dalam tangki. Katakanlah H gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian definisikan. Ya, jangan lupa definisikan H, ketinggian air di dalam tangki gitu. Oke, berarti di sini volumenya jadi 1/3 pi R kuadrat kan ya. R-nya berarti di sini tulis dulu aja R. Ya, nanti kita cari R-nya berapa. R kuadrat dikali ketinggiannya berarti di sini H ditambah 2. Betul ya? Karena kan saya mau ngitung kerucut yang besarnya. Jadi H tambah 2. Gitu ya. Dikurang 1/3 pi. Buat yang kecil, di sini R-nya dia konstan gitu ya. R-nya itu si setengah. Jadi di sini setengah pangkat 2. Pangkat 2 dikali tingginya 2. Ya, jadi volumenya di sini kalau saya rapihin 1/3 pi R kuadrat dikali H tambah 2 dikurang 1/6 pi. Ya, ini kan 1/4 dikali 2, setengah dikali 1/3, 1/6 ya, jadi 1/6 pi. Nah, sekarang berarti karena dua variabel nih, ada variabel R sama variabel H. Susah, ini gimana ngitungnya? Berarti kita harus ganti salah satunya. Karena di sini yang ditanya adalah tinggi ya. Kalau gitu kita ganti R-nya itu, kita harus cari tahu hubungan antara R sama H. Ya, R-nya hubungan antara R dan H ini apa? Oke? Yang kita ganti adalah R-nya supaya kita bisa langsung menjawab soalnya. Karena yang di sini adalah perubahan tinggi. Tinggi itu tadi H-nya ya. Berarti ya udah kita pakai lagi ya si kesebangunannya. Hubungannya apa? Hubungannya ya ini gitu. Tadi di sini jari-jarinya mah 1 gitu ya, yang di atas selalu 1. Oke? Di sini berarti jari-jari yang di tengah-tengahnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah antara setengah sama 1, katakanlah jari-jarinya itu bernilai R gitu ya. Berarti tinggi yang di sini, tinggi segitiga yang kecil ini adalah 2 ditambah H. Betul? Sedangkan untuk tinggi si ininya, tinggi segitiga yang besarnya ya sama 4 ya, berdasarkan yang ini. 2 ditambah 2, 4. Berarti kita jadi dapat hubungan ya dari kesebangunannya 2 tambah H dibagi 4 sama dengan R dibagi 1. Alias kita dapat R-nya itu H plus 2 dibagi 4. Ya. Kita substitusi ke sini jadinya. 1/3 pi H tambah 2/4 kuadrat dikali H tambah 2 min pi per 6. Ya, jadi kita dapat 4-nya saya keluarin ya, 4-nya dikuadratin 16, berarti jadi pi per 48. Ya, 4 kali 4, 16 dikali 3, ya jadi 48. Oke, H plus 2-nya berarti kan di sini kuadrat ya. Kena satu lagi, pangkat 1, jadi pangkat 3 di sini. Gitu. Oke, berarti di sini saya jadi dapat rumus V-nya pi per 48 H tambah 2 pangkat 3 minus pi per 6. Gitu ya. Ini rumus volumenya. Artinya di sini kita dapat dV dt-nya. dV dt-nya jadi turunan ya langsung ya. Ini saya nulisnya kotretan banget. Nanti kalian rapihin sendiri ya. Berarti ini diturunin terhadap T ya yang ruas kanannya juga. Berarti jadi 48 pi per 48 kali 3 H plus 2 pangkat 2 dikali dH dt. Ya, ini konstanta diturunin terhadap T 0. Oke. Di sini jadi dV dt-nya mau kalian ubah ya jadi 5 kali 10 pangkat min 4 juga boleh. Oke. Jadi di sini substitusi ini dicoret
ya 16. Pi per 16. Benar ya? Pi per 16 H plus 2 kuadrat DH dt. Oke, jadi kita dapat rumus DH dt-nya. DH dt sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dikali 16 per Pi dikali H tambah 2 kuadrat. Gitu, ya. Yang diminta adalah ketika laju perubahan tinggi. Jadi DH dt ketika H-nya sama dengan 1 meter. Oke, jadi untuk H sama dengan 1, kali 16 Pi 9 ya. Kan ini langsung aja. H-nya kan 1 tambah 2, 3 dikuadratin 9. Oke, jadi di sini jadi dapat 80 per 9 Pi dikali 10 pangkat min 4. Gitu, ya. Ini satuannya berarti meter per menit. Bener ya, meter per menit ya. Gitu. Nah, jadi ini jawabannya. 80 per 9 Pi kali 10 pangkat min 4. Ini 10-nya mau digabungin sama 10 pangkat min 4 jadi 8 per 9 Pi kali 10 pangkat min 3. Gak masalah ya. Mau kayak gitu juga boleh. Mau gini 9 Pi kali 10 pangkat min 3 sama aja. Ya, boleh. Gitu. Oke. Soal tutorial minggu ini udah dibahas semua ya yang tandanya biru. Nggak ada yang kelewat kan ya? Kalau ada yang kelewat nggak apa-apa, bilang aja. Oke, ada pertanyaan? Ini yang bagian kotretannya ya, yang sebangunan. Turunan rantai, turunan implisit ya. Ini. Oke, ada pertanyaan? Tahu dari yang tadi rumus-rumus yang saya tulis, mau kalian tulis gitu ya sebagai eh, aturan rantai juga bisa gitu ya. Contohnya yang ini gitu ya, buat yang A sama dengan 4Pi 5 tambah H. Mau kalian nyatakan gitu ya, ditulisnya jadi bentuk aturan rantai juga boleh. Ya, DA DT gitu ya. Di sini berarti jadi D DH gitu ya. DDH dari 4Pi 5 tambah H kuadrat DH DT. Kayak gini juga boleh, sama aja. Ya, kalau yang tadi saya langsung tulisnya jadi gini ya. Nah, yang ini ya. DADT-nya, nah yang ini saya langsung DDT gitu kan, DDT, tapi di sini waktu saya nurunin H-nya ada turunan dalamnya. Sama gitu ya, turunan dalam kan itu aturan rantai. Ya, jadi kalau mau nulis kayak gini, boleh. Kalau kalian lebih ngerti kayak gini, nggak apa-apa nulis kayak gini aja. Ya, jadi yang pertamanya ini turunin terhadap H dulu. Gitu. Sama aja kok hitungannya ya. Udah kayak gini kan ya, jadinya. Sama aja.
Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, tutorial hari ini sampai sini aja ya. Saya akhiri untuk tutorial hari ini. Ini recordingnya saya matiin ya.